Ya, oke, thank you. Ya, Pak. Nanti biar tidak ditutup dulu yang masuk toh. Ya, Abah. Mulai, Iya. Abah. Nggak perlu ditutup kan? Nggak perlu ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung di Vikon Emergensi Pedagogi IGI spesial Ramadan berkolaborasi dengan Kelor CSOC hari ini. Yang mana pada hari ini kita berbahagia rasanya karena Bapak Ketua Umum IGI telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita. Beliau adalah Bapak M. Ramli Rahim, lahir di Maros tanggal 23 Mei tahun 1978. Dan saat ini beliau juga aktif mengajar di SMK Kehutanan Widya Nusantara Makassar dan juga sebagai Presiden Direktur Rancorps. Beliau yang akrab disapa Pak MRR terpilih secara aklamasi pada Kongres kedua IGI pada tanggal 30 sampai 31 Januari 2016 di Makassar untuk periode 2016-2021. Berarti kita kali ini akan difasilitasi tentang materi dukungan psikososial bagi guru, orang tua, dan anak di masa pandemi COVID-19. Persilakan kepada Bapak Ketua Umum IGI untuk memberikan sambutannya yang saya sebut dengan hormat Bapak Muhammad Ramli Rahim, disilakan. Apa yang kita laksanakan hari ini. Pak Farid, Abah yang kami hormati, kawan-kawan Kelor, kawan-kawan emergensi pedagogik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati apa yang kita lakukan hari ini di tengah bulan puasa. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, emergensi pedagogik ini adalah sebuah organisasi baru di IGI, tetapi kiprahnya sudah jauh lebih daripada yang lain-lain. Kalau teman-teman yang lain banyak beraktivitas tapi levelnya masih tingkat lokal, bahkan tingkat nasional paling tinggi, emergensi pedagogik ini sudah sampai di level internasional. Sudah sampai di Jerman malah. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa dari emergensi pedagogik. Apa yang terjadi pada bencana-bencana yang ada seperti bencana alam, kali ini kita menghadapi bencana non-alam. Jadi virus yang menyerang kita tidak terlihat, kita tidak bisa menangani orang dengan begitu mudah karena memang ini sesuatu yang berbeda dari yang dulu-dulu. Tapi kemudian kasusnya hampir sama dengan bencana alam karena akan ada stres di sana, akan ada masalah psikologis di sana. Dan saya pikir inilah salah satu kemampuan teman-teman emergensi pedagogik IGI untuk berperan dalam upaya menangani orang tua yang sedang berproses meningkatkan mendampingi anak-anak mereka, dan bagaimana guru menghadapi siswa-siswa yang sedang boarding di rumah, sedang bermasalah di rumah, dan mereka sudah ingin sekali masuk sekolah tapi belum waktunya masuk sekolah. Pikir nantinya ini perlu ditangani khusus di emergensi pedagogik, dan tentu saja dengan kemampuan yang teman-teman miliki ini akan sangat baik jika teman-teman emergensi pedagogik membuat pelatihan-pelatihan bagaimana menangani siswa-siswa yang mengalami stres misalnya, atau mengalami tekanan karena terlalu banyak di rumah, tidak boleh keluar rumah dan sebagainya. Nah, ini keahlian khusus yang dimiliki teman-teman emergensi pedagogik. Ini perlu terus dikembangkan, terus-menerus dipublikasikan. Mengapa? Karena kita membutuhkan pihak lain sebenarnya untuk berpartisipasi dalam setiap bencana. Tidak mungkin kita bisa bergerak cepat ke daerah-daerah bencana kalau kita tidak punya fasilitas ya, sarana dan prasarana, terutama pendanaan. Ini saya kira sesuatu yang butuh kita pikirkan bersama di emergensi pedagogik ini.
Kita berharap suatu ketika ada bencana, teman-teman IGI bisa bergerak cepat menangani semuanya. Dan hal itu tentu saja membutuhkan anggaran. Ya seperti misalnya yang lalu-lalu Kak Farid mau berangkat ke tempat-tempat bencana, tidak bisa kita lakukan banyak hal karena keterbatasan yang kita miliki. Nah, kita berharap dengan membangun profesionalisme emergensi pedagogik, Pak Farid jangan mutar-mutar lagi di Sulawesi Tengah ya. Jadi kalau bisa sudah bisa sampai ke level nasional, menggalang dukungan, menggalang bantuan, membentuk kepengurusan di level nasional sudah dilakukan dan ini terus-menerus harus dimaksimalkan. Yang dibutuhkan adalah publikasi sebenarnya. Publikasi ini dibutuhkan untuk menggerakkan elemen-elemen lain di luar guru agar mereka bisa menjalankan, bisa menimbulkan empati, simpati dari orang lain, ya, baik lembaga maupun perorangan, sehingga fungsi-fungsi emergensi pedagogik ini bisa seperti PMI misalnya, atau bisa seperti BNPB dalam posisi yang lain. Jadi kalau seperti PMI menolong orang-orang yang terluka dan sebagainya, emergensi pedagogik menolong secara psikologis. Nah ini yang kita butuhkan sebenarnya, sesuatu yang berbeda sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman emergensi pedagogik ini. Dan kita sangat yakin bahwa dengan berjalannya waktu, kita tidak tahu bencana apa lagi yang akan datang, di mana tempatnya dan sebagainya. Teman-teman sudah sangat siap dengan itu. Dan kalau kepengurusan emergensi pedagogik ini ada di seluruh Indonesia, kemudian semangat berbagi tetap tumbuh di kita semua, maka dimanapun bencananya kita bisa menanganinya dengan baik. Tentunya dengan spesialisasi kita. Tidak mungkin kita menjadi dokter, tidak mungkin kita menjadi perawat, tapi dengan kemampuan psikososial yang kita punya, kita bisa membantu terutama di daerah bencana. Karena dokter, perawat tidak dalam posisi itu. Tidak, apalagi BNPB juga mungkin tidak dalam posisi itu. Nah, posisi inilah kemudian yang diambil oleh IGI, dan karena kawan-kawan adalah guru yang selama ini memang mengayomi siswa, menangani masalah siswa, dan berbagai masalahnya, ya tentu saja kepercayaan orang-orang terhadap IGI dengan keberadaan emergensi pedagogik ini akan semakin kuat. Pelatihan-pelatihannya tentu akan punya ciri khas sendiri, tidak akan sama dengan kanal-kanal pelatihan yang lain. Dan sebenarnya kita berharap setelah masa pandemi ini berlalu, saya tidak tahu Kak Farid sudah menyelesaikan akta notaris dan SK Kemenkumham, mungkin belum ya? Sementara proses, Dek. Sementara proses. Mudah-mudahan COVID nanti sudah selesai. Emergensi pedagogik ini bukan menjadi kanal pelatihan, tapi menjadi lembaga otonom Ikatan Guru Indonesia. Lembaga otonom ini lebih tinggi posisinya dibanding kanal pelatihan karena memiliki SK Kemenkumham, kemudian menjadi bagian penuh dari Ikatan Guru Indonesia. Nah, harapan kita ke depan, teman-teman emergensi pedagogik ini punya coach-coach tangguh yang bisa melatih guru-guru yang lain, karena bencana kan kita tidak tahu kapan akan terjadi, kemudian di mana tempatnya. Nah, teman-teman guru yang ada berdekatan dengan lokasi bencana misalnya, itu bisa langsung melakukan hal itu karena sudah terlatih. Jadi posisi emergensi pedagogik saya pikir akan sangat strategis di posisi itu, karena menyiapkan siap-siagaan kawan-kawan guru di manapun posisinya. Karena kawan-kawan guru berada di semua tempat, ya. Tidak ada desa di Indonesia ini yang tidak ada guru, ya. Mungkin kalau dusun ada, tapi kalau desa tidak ada satupun desa di Indonesia ini yang tidak ada guru. Karena itu kemudian keberadaan teman-teman emergensi pedagogik membagikan kemampuannya kepada yang lain, apalagi bergurunya bukan cuma di dalam negeri ya, tapi sudah berguru sampai ke Jerman, kemudian berkomunikasi dengan negara-negara lain. Ini sesuatu yang luar biasa sesungguhnya dari Ikatan Guru Indonesia, dan terutama emergensi pedagogik. Dan ABA sudah menjadi motor yang luar biasa buat teman-teman lain. Makanya kemudian saya berinisiatif untuk menarik ABA ke IGI Pusat, dan semoga tidak terjadi benturan di bawah, di IGI wilayah, IGI kabupaten kota. Kita berharap semua bekerja sama ya, dengan baik, bisa menjalin komunikasi dengan baik, sehingga semuanya bisa kita selesaikan dengan cara yang elegan, selalu melakukan sesuatu yang baik. Abang, saya mohon maaf tidak bisa sampai selesai kegiatan karena
karena saya masih ada urusan. Mungkin teman-teman tahu kita lagi ngurusin organisasi penggerak. Hari ini hari terakhir kita mengurus-urus semuanya. Saya masih harus ke Bank Mandiri menyelesaikan NPWP dengan rekening kita. Jadi saya kira teman-teman semua insya Allah tetaplah bersemangat. Bulan puasa insya Allah berkah dan pahalanya berlipat ganda. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Abang ayo tetap semangat, terus-menerus jalan. Teman-teman semua terus-menerus jalan. Dan saya juga mengapresiasi Kelor. Ya. Kelor ini bergerak, meskipun baru juga, tapi luar biasa cepatnya. Jangan mau kalah sama Lontara, sama Sultra Cerdas. Kemudian sadar sudah terlalu jauh di depan ya. Tapi tidak ada hal yang mustahil. Kemudian ada seperti tadi beberapa menit lalu saya baru menutup kegiatan Kasuari dari Papua Barat. Ini juga sesuatu yang sama dengan Kelor. Mereka melakukan pelatihan selama 10 hari. Pak Kadis tadi hadir, Pak Gubernur membuka acara, dan mereka malah menjanjikan bahwa tahun depan IGI akan diberikan anggaran untuk peningkatan kompetensi guru di Papua Barat. Nah, ini sesuatu yang luar biasa buat kita. Yang penting isinya kita tidak minta, ya. Tapi kalau mereka yang menyodorkan kita terima, kalau kita meminta kita tidak akan meminta. Jadi itu posisinya. Dan insya Allah kita akan selalu lebih baik. Buktinya tanpa iuran anggota kita bisa bergerak dan betul-betul bisa berbuat lebih baik. Ada 3 hal yang teman-teman IGI miliki yang kemudian bisa bergerak cepat dalam pandemi COVID ini. Yang pertama adalah skill. Jadi teman-teman sudah memiliki skill yang mumpuni menghadapi situasi COVID ini. Yang kedua, teman-teman memiliki semangat sharing and growing together, berbagi dan saling menumbuhkan dalam kondisi apapun, saling berbagi. Yang ketiga, kita tidak tergantung anggaran. Teman-teman coba pikirkan kalau misalnya acara seperti ini harus membutuhkan anggaran, harus menyusun anggaran dan sebagainya, pada akhirnya pasti terkendala dan gerakannya akan lambat. Tapi IGI dengan 3 hal ini itu kemudian bisa membuat teman-teman IGI bisa bergerak cepat dan melakukan banyak hal di masa pandemi. Di masa sulit justru menjadi masa-masa kebangkitan kawan-kawan guru IGI. Terima kasih teman-teman semua. Saya mohon pamit sekaligus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ramli Rahim atas Sama-sama Ibu, sama-sama Abah. bermanfaat. Menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan aktivitas lagi Pak. Ya Bu, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa emergensi pedagogi IGI sampai saat ini telah mengintervensi 13.000 anak, 641 guru, 556 TKR sejak bencana dasyat Sulawesi Tengah, invasi, tsunami dan banjir bandang serta gempa terjadi tahun 2018. Sasaran aktivitas emergensi pedagogi Indonesia adalah pada bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial. Emergensi pedagogi IGI Indonesia merupakan bagian dari emergensi pedagogi internasional yang berpusat di Jerman. Kegiatan-kegiatan kebencanaan yang telah dilakukan baik bermitra dengan pemerintah maupun NGO adalah EPS, mitigasi, PRB, dan SPAB. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan memperkenalkan lebih dulu keynote speaker dan speaker kita hari ini. Yang pertama adalah Bapak Farid Bahweres MPD sebagai Ketua Umum Emergensi Pedagogi IGI, lahir di Parigi tanggal 22 Agustus 1964. Saat ini sebagai widaiswara di LPMP Sulawesi Tengah, pengalaman mengikuti seminar pelatihan TOT maupun sebagai penatar narasumber baik di dalam maupun di luar negeri sudah puluhan kali sejak tahun 1998. Speaker kita yang berikutnya adalah Ibu Heni Fredrika MED sebagai Ketua 1 Emergensi Pedagogi IGI. Beliau adalah guru SMA Negeri Model Madani Palu, lahir di Malang pada tanggal 29 Januari 1967. Pengalaman mengikuti seminar pelatihan TOT
sebagai penata baik di dalam maupun di luar negeri sudah kali juga sejak tahun 2000. Speaker kita berikutnya adalah Ibu Henriette Nopalita, SPSI MM, psikolog. Sebagai pengurus bidang pelatihan dan pendidikan emergensi pedagogi IG, saat ini bertugas sebagai analis ketetalaksanaan di LPMP Sulawesi Tengah, dan beliau juga sebagai Ketua Himpunan Psikolog Sulawesi Tengah. Lahir di Ambon tanggal 24 November tahun 1971. Pengalaman mengikuti seminar pelatihan TOT maupun sebagai pengajar organisasi profesi sebagai psikolog asesmen sudah puluhan kali juga sejak tahun 2001. Bapak Ibu yang kami hormati, moderator kali ini adalah Ibu Halia MHK, guru SMA Palu, dan saya sendiri Sukma Halia, fungsional PTP di LPMP Sulawesi Tengah. Sebelum saya serahkan kepada Ibu moderator, saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk mematikan audionya. Nanti pada saat akan bertanya baru dihidupkan kembali. Tata cara bertanya adalah dengan mengklik raise hand atau ketik izin bertanya di kolom chat. Demikian Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator. Silakan Bu Halia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Bapak Ibu guru dan para pemerhati pendidikan dan seluruh peserta dalam VIPON kali ini, saya ucapkan selamat bertemu kembali dalam dunia maya. Kita bertemu kembali dalam rangka mengupayakan bagaimana memberikan hal-hal positif bagi kita dan juga orang-orang tercinta kita. Saya berharap bahwa pada hari ini adalah salah satu hari yang luar biasa bagi kita, mengingat bahwa dalam kondisi saat ini kita masih bisa bertemu walaupun hanya dalam bentuk VIPON seperti ini. VIPON kali ini menurut saya adalah hal yang berbeda dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena pada hari ini kita akan membahas tentang dukungan psikososial. Mengingat bahwa emergensi pedagogik ini adalah suatu lembaga organisasi yang biasanya melakukan dukungannya dengan bersentuhan langsung dengan para penyintas atau sasaran yang dituju. Tapi kali ini kita akan mendengarkan bagaimana emergensi pedagogik itu melakukan dukungan sosial di masa social distance seperti saat ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan emergensi pedagogik ini pasca bencana alam Sulawesi Tengah tanggal 28 September tahun 2018, yaitu gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan juga banjir bandang yang terjadi di Sulawesi Tengah. Emergensi pedagogik sudah mengambil tempat di dalam melakukan aktivitasnya. Saya mengulang sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sukma Walia selaku host tadi terkait masalah aktivitas yang sudah dilakukan oleh emergensi pedagogik. Kembali saya menyampaikan bahwa emergensi pedagogik itu telah mengintervensi 13.000 anak, 641 guru, 2.536 stakeholders. Ini adalah suatu gerakan yang luar biasa. 13.000 anak dari seluruh lokasi terdampak di Sulawesi Tengah, guru dan stakeholder dalam ini adalah orang tua, dengan harapan bahwa orang tua nantinya ini akan bersentuhan dengan anak-anaknya, karena di masa-masa darurat, di masa-masa bencana, kondisi psikolog orang itu sangat-sangat tidak stabil, sehingga kadang-kadang itu akan berdampak sekali kepada pendidikan anak.
Sehingga dalam hal ini emergensi pedagogik itu terjun langsung untuk memberikan pencerahan dan dukungan-dukungan dengan cara yang sangat simpel dan mudah diterima baik anak, stakeholder maupun guru untuk memperbaiki kondisi psikososial psikolog mereka. Baik, dalam kesempatan ini kita akan melakukan video conference dengan video conference emergensi pedagogik IGI spesial Ramadan yang berkolaborasi dengan Kelor CSO Sulawesi Tengah dengan tema kali ini adalah dukungan psikososial bagi guru, orang tua, dan anak di masa pandemi COVID-19. Dalam kesempatan ini kita ditemani 3 speaker luar biasa, speaker hebat dari emergensi pedagogik sendiri, yaitu saya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan, tapi kembali saya perkenalkan lagi, yaitu yang pertama adalah Bapak Farid Bahweres SPD MPD. Beliau merupakan Ketua Umum Lembaga Pendidikan Darurat Kebencanaan dalam naungan IGI Pusat. Beliau sudah dilatih sampai ke Jerman bersama Menheni Frederica yang juga hari ini bertugas sebagai speaker. Yang kedua adalah Ibu Hendrije Enhuda SP Henry JT Enhuda SPDI MM. Biasa kami menyebut Ibu Nova. Beliau adalah salah satu pengurus emergensi pedagogik yang juga luar biasa. Dalam ini beliau adalah seorang psikolog dan emergensi pedagogik memang membutuhkan orang-orang luar biasa seperti Ibu Nova, dan alhamdulillah pada hari ini beliau juga adalah seorang speaker untuk memberikan dukungan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Heli Frederica MPD. Beliau merupakan ketua 1 dalam emergensi pedagogik. Mem Heni Frederica ini saya selalu menganggap bahwa Mem Heni dan Pak Farid adalah duo yang luar biasa di dalam emergensi pedagogik. Mereka selalu berkolaborasi luar biasa. Dan insya Allah pada hari ini mereka juga akan memberikan hal-hal yang luar biasa. Untuk tidak membuang-buang waktu, di sini saya berlaku sebagai moderator yang akan mengatur pembicaraan kita hari ini. Waktu sekarang adalah jam 14.26 waktu Indonesia Timur. Berarti kita tersisa kurang lebih 1,5 jam. Saya akan membagi 3 sesi pada hari ini. Yang pertama adalah sesi pemaparan dari 3 speaker kita. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 1 jam. Silakan diatur Bapak Ibu speaker. Yang kedua adalah nanti di sisi tanya jawab saya akan membagi 2 sesi. Nanti akan diatur juga. Kemudian nanti terakhir adalah sesi kesimpulan yang akan diambil oleh salah satu speaker dari 3 speaker yang ada. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung memberikan kesempatan kepada speaker. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Bapak Farid Bahweres SPD untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan pada hari ini terkait masalah peran orang tua dalam pendampingan belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Waktu dan kesempatan saya berikan kurang lebih 15-20 menit. Silahkan diatur waktunya Bapak. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Pak Farid. Silahkan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Pusat IGI Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas yang sempat bergabung di kegiatan ini. Yang saya hormati adalah rekan-rekan saya, sesama panitia, sesama pengurus dari emergensi pedagogi IGI Indonesia, dan saya banggakan seluruh partisipan yang sempat bergabung pada saat ini. Puji dan syukur kita selalu panjatkan karya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersua pada situasi yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu yang pertama, situasi sekarang adalah
situasi pada masa pandemi COVID-19, begitupun bagi umat Islam yang sementara menjalankan ibadah puasanya, selamat menjalankan ibadah puasanya. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meraih kemenangan, yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, hari ini saya akan memaparkan terkait dengan peran orang tua ketika belajar di rumah pada situasi pandemik COVID-19. COVID-19 yang melanda seluruh dunia, dan hal ini tidak sempat diduga bahwa akan ada wabah yang seperti ini, yang kita rasakan bagaimana wabah ini menyebar di seluruh seantero dunia. Dan yang lebih fokus yang akan kami sampaikan terkait dengan bagaimana peran orang tua ketika melakukan pendampingan belajar di rumah kepada anak-anaknya. Orang tua adalah yang pertama dan yang utama, dan orang tua tidak pernah akan tergantikan ketika melakukan pendampingan kepada anak-anaknya. Pada paparan ini kami ingin menyampaikan praktek-praktek baik yang dapat kami lakukan, yang kami sudah lakukan, dan harapannya kepada ibu, bapak, guru, maupun orang tua yang sempat terlibat pada saat ini dapat mengambil praktek-praktek baik yang kami akan paparkan pada saat ini. Nah, pada paparan kami ini kami akan menyampaikan bagaimana integrasi tentang karakter, bagaimana sebagai seorang tua itu mengetahui tentang gaya-gaya belajar, dan hal-hal penting lain yang harus diketahui oleh orang tua ketika pada masa COVID-19 ini. Next. Next slide. Ibu Sukma. Pindahkan ke slide kedua ya. Next. Lihat saja Abah yang di anunya Abah di Ibu Sukma. Assalamualaikum. Ya. Oke. Ada sedikit trouble. Halo Ibu Sukma, dipindahkan ke slide kedua, Bu. Ibu Sukma monitor. Ya. Adapun yang menjadi landasan hukum kegiatan daripada pendampingan orang tua ini, yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Selanjutnya adalah Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan yang berikutnya adalah Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 terkait dengan bagaimana penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan sebelum daripada itu ada Permen di tahun 2019 nomor 33, yaitu terkait dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu yang memayungi kami sehingga kami dapat memaparkan nantinya hal-hal yang terkait dengan kegiatan pada saat ini. Selanjutnya adalah bagaimana peran daripada kegiatan ini. Jadi di sini antara peran dan tujuan seiring, di mana kami akan menyampaikan tujuan dan peran daripada kegiatan ini. Yang pertama adalah meningkatkan imunitas pada anak. Yang kedua adalah melakukan kegiatan bersama anak. Bagaimana melakukan kegiatan bersama anak? Dan selanjutnya adalah
bagaimana menjadi guru pengganti di rumah. Berikutnya yaitu bagaimana terjalinnya komunikasi dengan baik. Bagaimana menjalin komunikasi dengan baik. Dan poin selanjutnya adalah bagaimana menjalin komunikasi antara sesama orang tua dan guru. Poin selanjutnya adalah yang keenam adalah bagaimana penanaman nilai-nilai karakter kepada anak kita yang pada saat belajar. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita harus sebagai orang tua, kita juga harus mengetahui tentang gaya-gaya belajar daripada anak-anak kita. Nah, pada tujuan pertama yaitu bagaimana meningkatkan imunitas pada anak. Cuci tangan adalah langkah sederhana yang harus kita lakukan. Cuci tangan adalah langkah sederhana yang kita lakukan. Di samping itu, kegiatan-kegiatan yang harus kita ketahui, yang harus kita dampingi, kita informasikan kepada anak-anak kita, yaitu terkait dengan bagaimana berolahraga, teratur, dan mengajak anak untuk aktif bergerak. Dan ini sangat penting sebagai bagian daripada untuk meningkatkan imunitas daripada si anak. Ya, yang pertama tadi cuci tangan, berolahraga teratur, dan mengajak anak untuk aktif bergerak. Terkait dengan olahraga, tidak harus kita memberikan mendampingi sama mereka pada olahraga yang sifatnya macam zumba ataupun olahraga yang mengandung resiko yang berat. Mungkin dari senam maumere bersama ini berarti kita sudah lebih memperkenalkan kepada anak-anak kita, berarti mereka cinta. Inilah kearifan lokal kita. Dari sesuatu hal yang sederhana. Yang berikutnya adalah istirahat tidur dengan cukup. Istirahat tidur dengan cukup. Jadi waktu tidur yang paling tepat, yang paling sesuai dengan kesehatan, yaitu berada pada 8 jam. Mereka harus tidur, kita dampingi, kita arahkan, kita harus kontrol, mereka harus tidur pada saat itu. Yang berikutnya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang bernutrisi. Ini sangat penting, ya. Ini sangat penting untuk kita berikan kepada kita pada masa mereka belajar di rumah. Makanan yang bergizi, makanan yang bernutrisi, kita atur polanya. Dan seperti apa yang kami maksudkan di sini, bukan harus makanan yang level-level yang wah, dengan makanan yang sederhana. Kalau sekiranya saudara-saudara kita, orang-orang tua kita yang berada di desa, kalau sekiranya mengkonsumsi makanan yang berada seperti pisang, seperti mungkin itulah yang terbaik pada saat ini. Yang berikutnya adalah mengajak anak untuk tertawa. Jadi pada saat pendampingan, pada saat bersama-sama dengan anak, sebagai orang tua harus menciptakan suasana yang fun, ya, suasana yang menyenangkan kepada anak-anaknya, ya, agar supaya mereka bisa berbahagia, bergembira pada saat-saat tersebut. Selanjutnya, melakukan kegiatan bersama yang dimaksud ini, kan saat ini adalah terjadi perpindahan belajar dari rumah, dari sekolah ke rumah. Dan pada saat di sekolah jelas sudah tertata dengan baik, terkait dengan jadwalnya, terkait dengan mata pelajaran yang akan diampu, yang akan diterima pada saat di sekolah. Nah, pada saat di rumah orang tua diperlukan keterlibatannya, yaitu bagaimana mengatur jadwal kembali disesuaikan dengan jadwal sekolah. Jadi jadwal sekolah itu tidak harus diterapkan pada saat kegiatan di rumah. Mungkin kalau macam di sekolah, ya, belajarnya itu ada pada tataran 5 jam full. Tetapi di rumah mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu 2 jam. Ya. Selanjutnya beribadah bersama, ya, beribadah bersama, apalagi pada saat ini bulan Ramadan,
ya, bagi umat Islam yang melaksanakan puasa, bagi teman-teman, saudara-saudara saya yang Kristiani, yang Buddhis, yang Hinduis, bisa menyesuaikan sesuai dengan akidah, sesuai dengan ajaran agamanya. Lalu yang berikutnya ada menonton televisi, mendengarkan radio. Ini adalah bagian penting daripada pendampingan yang dilaksanakan oleh orang tua. Pemerintah kita sudah menyiapkan hal ini. Ada televisi yang jadwalnya sudah terurai, per minggu dirubah, dan disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Lalu yang berikutnya, saat sekarang bagi anak-anak Muslim, bagi orang Muslim, ada yang namanya rukun Islam. Pada saat melakukan rukun Islam itu ada yang namanya berzakat. Mungkin pada saat itu kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara berzakat. Apa doa yang akan kita bacakan, ya, pada saat kegiatan berzakat itu. Dan bagaimana mereka salat tarawih bersama ketika di rumah. Yang berikutnya mendampingi tentang gangguan gadget. Dan pada saat kemarin ada pendidikan keluarga, di situ diinformasikan bagaimana komunikasi efektif, dan itu dilakukan. Ya, kegiatan belajar di rumah bersama orang tua seakan-akan mengembalikan kita daripada orang tua itu sendiri. Seperti apa yang saya katakan di awal, orang tua adalah yang pertama yang utama untuk melakukan pendampingan kepada anak-anaknya. Dan apa-apa yang dilakukan itu tidak luput daripada pesan-pesan karakter, yaitu religiusitas, gotong royong, mandiri, maupun nasionalis dan integritas. Hal itulah sebagai orang tua tekankan ketika melakukan pembelajaran di rumah kepada anak-anaknya. Selanjutnya adalah menambah pengetahuan. Ya, menambah pengetahuan ini misalnya belajar dari guru, belajar menggunakan daring dan video pembelajaran. Ya, kita sadari bahwa apa yang dilakukan ini terkait dengan daring, mungkin ada orang-orang tua kita, saudara-saudara kita mengalami kendala akan hal ini. Dan ini sesuatu yang baru, memerlukan waktu untuk belajar. Nah, kalaupun sarana ini belum bisa terpenuhi, kita bisa dapat gantikan dengan yang lain. Tetapi yang terpenting yang kita lakukan juga adalah komunikasi yang aktif antara orang tua dan pihak sekolah. Yang pihak sekolah itu siapa? Yaitu di situ ada guru, ada kepala sekolah. Nah, menginformasikan tentang hal-hal ini ceritanya kepada orang tua. Lalu sebagai wali kelas, sebagai guru kelas, selama ini mungkin sudah terbentuk ada yang namanya paguyuban orang tua. Pada paguyuban orang tua itulah guru menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan pendampingan pembelajaran ketika di rumah. Yang berikutnya, menjelaskan pada anak kenapa harus belajar di rumah. Ya, hal ini lebih terkait dengan bagaimana memutuskan pandemi COVID-19 itu. Dan yang berikutnya, menjadi guru pengganti, memberikan penguatan, reward, berupa hadiah, pelukan, memasak makanan kesukaan, apabila melakukan kebaikan yang terjaga, menetap, membersihkan tempat tidur, dan ini hal-hal yang daily activity yang bisa kita lakukan, yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Dan pada saat dukungan psikososial itu juga bukan hanya terkait dengan sesuatu yang sifatnya teori saja, tetapi memerlukan praktek-praktek baik, itulah diperlukan. Nantinya Ibu Heni akan mencontohkan, akan menyampaikan terkait kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah bersama antara anak dan orang tua terkait dengan praktek-praktek baik atau fase-fase yang ada di dalam kegiatan dukungan psikososial ini. Yang berikutnya adalah mengajak anak berkomunikasi sesuai dengan usianya.
Ya, komunikasi ini sangat penting. Apakah komunikasi yang terjadi di internal antara orang tua dan anak, begitupun komunikasi yang dilakukan di luar secara eksternal, yaitu dengan melalui moda, dengan melalui fasilitas seperti telepon, WhatsApp, Facebook. Kita harus mendampingi dalam hal ini. Ketika kegiatan komunikasi secara eksternal ini perlu pengawasan daripada orang tua. Anak-anak harus bisa membedakan mana berita yang patut mereka terima, mana yang hoax, mana yang mereka abaikan, agar supaya anak-anak kita tidak masuk pada menerima informasi-informasi yang tidak tepat buat mereka konsumsi, dan mereka bisa berdampak kepada stres, dan mereka bisa boring dengan kegiatan yang dilaksanakan di rumah. Yang berikutnya, sebagai orang tua, seperti apa yang kami sampaikan, harus tetap menjalin komunikasi melalui paguyuban antara sesama orang tua, mungkin mendapatkan informasi tentang praktek-praktek baik yang bisa dilakukan ketika melakukan pendampingan kepada anak. Begitupun komunikasi antara orang tua dengan guru. Ya, ini sangat terpenting. Kalau sekiranya kita sebagai orang tua mendapatkan kendala untuk menyampaikan, memberikan penjelasan kepada anak pada mata pelajaran tertentu, kita bisa libatkan guru, ataupun ada waktu-waktu tertentu guru bisa datang ke rumah untuk mendampingi siswa-siswanya melalui home visit. Ya, pada saat itu guru bisa datang ke rumah untuk memberikan pencerahan kepada anak-anak kita terkait dengan mata pelajaran yang dianggap sulit, yang belum bisa ditransfer oleh orang tua. Di awal sempat kami menyampaikan bahwa ada beberapa kajian-kajian karakter yang harus kita integrasikan kepada anak-anak kita, dan tadi saya sudah paparkan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter itu adalah nilai religiusitas, nilai nasionalis, nilai mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai itulah kita tanamkan kepada anak-anak, bagaimana mereka pada situasi sekarang ini. Terkait dengan 5 nilai tersebut, mungkin hal ini juga perlu penguatan dari guru untuk bisa diinformasikan kepada orang tua. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan orang tua juga harus memahami tentang gaya-gaya belajar. Ada yang namanya gaya belajar visual, ada gaya belajar auditif, dan ada gaya belajar kinestetik. Nah, kita lihat bagaimana sih gaya belajar visual itu. Gaya belajar visual itu, anak-anak lebih pada bagaimana mengingat dengan cepat dan kuat dengan cara melihat. Yang berikutnya, tidak terganggu suara-suara yang berisik. Yang berikutnya, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Membaca cepat dan tekun, dan lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, ini melalui tayangan video, tayangan film, ya, tayangan di TVRI terkait dengan belajar melalui TVRI, dan ini bagian penting yang harus kita ketahui sebagai orang tua. Nah, tipsnya seperti apa? Mengubah pelajaran yang dicatat ke dalam bentuk poster-poster, dan ini sangat menyenangkan buat anak. Yang berikutnya, membuat mind mapping, peta konsep. Yang berikutnya, dalam mencatat pembelajaran menggunakan tanda-tanda gambar sebagai simbol. Yang berikutnya, untuk membantu mengingat apa yang baru dibaca, didengar. Jadi tujuan daripada semua itu, ini adalah bagian daripada summary daripada apa yang mereka lakukan pada kegiatan belajar. Selanjutnya adalah gaya belajar auditif.
Gaya belajar auditif ini, kita sebagai orang tua harus mengenal, yaitu lebih terkesan pada yang sifatnya mendengarkan. Ya, mungkin pada saat-saat tertentu kita sebagai orang tua bisa mendengarkan, memperdengarkan kepada anak dongeng sebelum tidur. Ya, terutama anak-anak yang masih sekolah di kindergarten, anak-anak yang masih usia SD, saatnya ini sekarang masih layak untuk kita lakukan itu. Mungkin juga bisa orang tua memberikan informasi-informasi secara pelan-pelan sehingga dapat berterima dengan anak tersebut. Kadangkala penempatan rima, penempatan irama yang tidak tepat yang disampaikan oleh orang tua akan terkendala bagi anak-anak. Yang berikutnya adalah tidak bisa diam dalam waktu lama. Senang untuk mencari informasi melalui media yang terkait dengan media auditori. Ya. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Kinestetik kita harus mengenal juga bahwa anak-anak belajar itu perlu menggerak-gerakkan beraktivitas dengan gerak, mendengarkan, seperti itu. Nah, sebagai orang tua harus bisa jadikan perbendaharaan untuk bisa mendampingi anak-anaknya. Mungkin itu saja paparan saya, mungkin kita lebih eksplor nanti ketika kita tanya jawab. Cukup sekian apa yang kami bisa paparkan, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan Om Santi Santi Om, dan salam kebajikan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Farid. Kita langsung saja ke speaker berikut supaya nanti tanya jawab sekalian nanti. Saya langsung sediakan kesempatan kepada Ibu Nova, Ibu Henry JP. Silakan Ibu dipaparkan materinya. Kurang lebih 15 menit. Tadi Abah ini sudah tidak apa-apa. Halo, monitor Ibu Nova. Ya. Ya, silakan Ibu Nova. Terima kasih Bu Alia. Ya, saya share konten dulu. Boleh yang tadi keluar dulu Bu Sukma? Sukma keluar dulu, baru serahkan ke Ibu Nova. Ibu Sukma, Ibu Nova ambil bola dunianya Ibu Nova. Ya. Ambil bola dunianya itu. Halo Ibu ya. Kanji saya. Oh, kasih host ke saya. Keluar dulu. Ada trouble ini, Ibu Sukma ada lagi trouble. Ibu Nova ambil saja itu bola dunia. Bola dunia di sebelah. Sama Ibu Sukma, kita klik saja namanya Ibu Nova, klik baru tunggu situ presenter. Make me presenter. Make presenter apa? Yang di tempatnya Ibu Sukma? Iya. Ibu klik Ibu namanya Ibu saja Ibu klik. Baru klik tahan ya. Baru ada di situ make me presenter ambil. Ibu Sukma bisa kasih host dulu sama saya. Sukma ini bermasalah nolnya. Ibu Sukma boleh masuk. Tidak di nama saya. Baru ada di situ pilihan make me presenter. Make presenter apa? Nggak ada. Halo? Halo, iya. Nggak Saya ada. Ibu, di situ ada apa yang ada Bu tampil? Ya? Ada yang tampil apa di situ? Ibu tahan lama di situ coba. Saya masuk dulu nih.
Masih tampilannya Abah. Cuma pilihannya mute ini. Ya. Mut, ada satunya lagi. Ketiga itu, 4. Nggak ada. Anu, Mute mute. atau chat. Tidak ada mic presenter. Nggak ada. Ibu Sukma coba alihkan ke Ibu. Aduh. Dulu. Telepon Pak Andri dulu. Halo Pak Andri, monitor. Bu Halia. Ya, dibaca saja dulu Bu sambil nanti Iya. menyusul toh. Nggak apa-apa ya. Iya, materi saya kirim sudah sama Ibu Sukma, saya kirim Ibu Halia saja ya di EP. Iya, coba. Di grupnya EP. Iya, silakan. Ya. Oke. Iya, Ibu anu saja dulu kah? Supaya tidak terlalu lama. Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya langsung saja memulai pemaparan saya. Dan ini terkait dengan bagaimana peran guru dalam memberikan dukungan psikologi kepada anak, ya, dalam hal ini peserta didik dalam masa pandemi COVID-19. Ya, sudah kita tahu bersama bahwa dari waktu ke waktu pandemi COVID-19 ini semakin banyak dan ini berdampak pada banyak bidang, dan salah satu yang terkena imbas itu adalah bidang pendidikan. Kemudian ada kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagaimana pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat COVID-19, di mana salah satu kebijakan yang diambil berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 itu adalah bagaimana belajar di rumah. Nah, ini untuk menghindari penularan COVID-19. Sehingga salah satu kebijakan yang diambil itu adalah belajar di rumah. Nah, di rumah, ketika belajar di rumah, siswa ini tidak dibebani tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Kemudian, pembelajaran dilaksanakan itu lebih banyak memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Dan yang berikut lebih difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, ya, antara lain mengenai COVID-19. Kemudian tugas dan aktivitas disesuaikan kondisi siswa. Nah, ini beberapa kebijakan yang berkaitan dengan belajar di rumah. Nah, ketika kita belajar di rumah, itu pun kita harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan anak. Mengapa demikian? Karena anak adalah kelompok yang rentan, apalagi dalam kondisi COVID-19 ini. Ya, karena anak itu harus dipenuhi, terutama berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, perlindungan, ya. Kemudian kita tahu bahwa anak itu adalah seseorang yang bersifat lemah, sehingga tetap memerlukan perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya, yaitu orang tua dan guru. Kemudian mengapa anak termasuk kelompok yang rentan? Karena jiwa anak itu seperti kertas putih yang bersih dari tulisan, teori John Locke tentang tabula rasa. Kemudian mengapa anak juga termasuk kelompok yang rentan? Reaksi orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitar anak itu sangat berpengaruh pada perilaku atau jiwa anak. Nah, dalam kondisi yang demikian, bagaimana peran guru? Di sini yang pertama, guru dapat memberikan dukungan
atau support kepada anak, ya, memberikan dukungan psikososial kepada anak. Dengan cara yang pertama, itu memahami kondisi anak. Memahami kondisi anak di sini berarti bagaimana memberikan rasa nyaman kepada anak. Ya. Apapun kondisi anak, ya, guru tetap harus bisa pahami itu. Kemudian yang kedua, itu adalah genuine. Genuine itu artinya asli, ya. Asli artinya ketika memberikan dukungan, itu bukan dukungan yang pura-pura, tapi benar-benar tulus, benar-benar asli. Sehingga memberikan rasa aman, memberikan perlindungan kepada anak didik atau peserta didik. Kemudian yang berikut, guru memulai inisiatif dalam percakapan, dalam komunikasi. Apalagi saat ini belajar daring atau luring. Nah, dengan kondisi kelebihan kekurangan kondisi masing-masing, guru tetap harus punya inisiatif untuk bagaimana mengkomunikasikan sesuatu kepada anak, kepada orang tuanya. Kemudian dalam kondisi ini, jangan lupa juga untuk memberikan support atau dukungan kepada anak itu dengan melatih bagaimana anak mengenal perasaannya. Nah, ini mengapa sampai lebih banyak difokuskan kepada pendidikan kecakapan hidup. Tadi Pak Farid sudah menjelaskan tentang bagaimana karakter-karakter anak. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana perasaan anak. Bagaimana dia mengenal rasa marahnya. Dia boleh marah, tetapi marah yang bagaimana. Nah, jadi guru melatih anak untuk mengenal perasaannya. Kemudian, dukungan guru kepada anak itu memberikan informasi yang positif, ya. Informasi yang positif, bukan yang hoax atau yang negatif. Berita-berita yang negatif itu tidak perlu disampaikan oleh anak didik. Kemudian, apa yang menjadi peran guru? Guru berikan satu suara, satu pesan. Artinya begini, ada berbagai macam guru. Ada beberapa guru. Harus satu suara, satu pesan. Misalnya berita atau informasi, ada yang mengatakan bahwa itu berbahaya. Ada juga yang mengatakan tidak berbahaya. Nah, ini berarti bukan satu suara lagi, tapi sudah dua suara. Sementara yang harus dilakukan guru dalam masa pandemi COVID-19 dalam mendukung anak, itu adalah bagaimana memberikan satu suara, satu pesan. Sehingga anak tidak bingung dalam kondisi seperti ini. Mana yang akan dia percayai. Ya. Kemudian mencegah beredarnya informasi yang kurang valid atau akurat. Ini tadi berkaitan dengan informasi yang harus diterima oleh anak atau siswa. Informasi itu harus valid, harus akurat, harus di-sharing dulu, diseleksi dulu sebelum di-sharing. Setiap informasi-informasi yang ada itu usahakan bagaimana kita menyeleksi, menyaring dulu sebelum kita membagikan atau men-sharingkannya kepada anak. Ya, jadi guru punya peran di situ, menghentikan informasi yang kurang valid atau akurat. Kemudian yang ketiga, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Isu bahwa COVID akan berakhir bulan Juli misalnya, itu belum tentu benar. Nah, ini jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian yang keempat, menerjemahkan informasi yang benar kepada orang tua dan anak. Nah, guru menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua dan anak. Nah, kalau tadi Pak Farid sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana fungsi orang tua. Nah, jadi guru tetap yang pegang peran. Ketika proses belajar di rumah, guru tetap harus punya peran untuk tetap memulai komunikasi dengan orang tua dan juga dengan anak. Nah, kemudian ini yang sering terlupakan. Bagaimana kondisi kesehatan mental daripada guru itu sendiri. Guru memberikan dukungan kepada peserta didiknya, kepada anak-anaknya. Tetapi ingat, guru juga harus peduli pada kesehatan mental pribadinya. Kenapa? Karena dalam kondisi krisis seperti ini, bisa membawa individu ke kondisi yang terbaik.
tetapi dapat juga kondisi ini menyebabkan stres pada guru. Kemudian ingatlah bahwa Anda melakukan sesuatu yang bernilai, ya, yang mempunyai nilai ibadah, menjadi berkat bagi orang lain. Sesuatu yang bernilai bagi anak didik, ya. Kurikulum pembelajaran telah berubah. Andalah jembatan penghubung antara murid dan kurikulum tersebut. Nah, Anda menolong murid atau anak untuk mempelajari keterampilan yang dapat membuatnya harus lebih tegar, lebih tabah, punya resiliensi, ya, ketangguhan menghadapi kondisi seperti ini. Kemudian harus tetap meningkatkan empati. Hindari yang namanya compassion fatigue. Jadi kondisi-kondisi yang terlalu lelah, ya, karena kita banyak menolong orang lain, akhirnya kita sendiri kelelahan. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian kita bisa melakukan untuk dapat mengurangi stres ataupun kepanikan pada diri kita maupun kepada anak-anak dalam kondisi COVID-19 ini. Saya yakin banyak yang stres, banyak yang khawatir, banyak juga yang takut. Kita bisa melatih mereka dengan teknik relaksasi yang sederhana. Ya, duduk atau berbaring dalam posisi nyaman, kemudian pejamkan mata, kemudian biarkan rahang terbuka, kelopak mata dan berat tetapi tidak tertutup rapat. Kemudian bagaimana merasakan tubuh, mulai dari jempol, pelan-pelan naik ke betis, ke paha, ke tubuh di lengan, ke jemari, ke leher, ke kepala. Nah, kemudian imajinasikan bahwa ketegangan itu telah meleleh atau mencair. Nah, bisa juga dengan cara mengencangkan otot-otot di satu daerah tubuh. Misalnya otot tangan dalam hitungan 5 dan rilekskan. Kemudian pindah ke otot yang lain. Lengan, kaki, dan lain sebagainya. Ini untuk melepaskan ketegangan. Teknik yang keempat itu bisa juga dengan biarkan semua pikiran hadir. Tetapi jangan fokus atau sugestikan ke diri sendiri. Bahwa Anda rileks dan tenang. Tangan Anda hangat, jantung berdebar normal, dan Anda merasa damai. Kemudian teknik yang kelima adalah nafas perlahan secara teratur, rileks, dan membayangkan ada di satu tempat yang indah, yang itu menjadi tempat favorit. Kemudian 5-10 menit kembalilah ke keadaan yang semula. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan ini dan nanti kita akan perdalam lagi di sesi tanya jawab. Ya, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya langsung saya berikan kesempatan kepada Mem Heni. Ibu Heni, apakah ada dalam room ini? Mem Heni, apakah ada dalam room? Sepertinya yang Mem Heni agak kesulitan masuk ini. Baik. Halo? Halo? Ya, mungkin Mem Heni agak susah masuk di kondisinya, agak susah masuk. Bagaimana? Halo, Mem? Kita sudah kan bisa ini tapi tinggal sedikit lagi connect audionya. Tapi kan sudah on ini. Oh, sudah masih ini. Mungkin bisa diambil alih sedikit barangkali apa atau karena Mem Heni agak kesulitan masuk ini, kita langsung saja kan waktu kita tinggal sedikit sambil menunggu Mem Heni, kita langsung masuk sesi 2 dulu. Nanti gitu mungkin nanti kita bisa lihat apa yang bisa kita lihat. Bacakan aja Mem Heni. Seperti Mem Heni saya Bacakan saja. Lihat, sudah ada di room Frederica. Frederica. Iya. Frederica. Frederica Fedi. Sudah ada. Di bawahnya apa? Ada Frederica Heni 1. Frederica Heni 1 ya. Iya, iya. Frederica Heni
Astaga, bagaimana ini? Ya, silakan dibacakan saja Mem Heni kalau macam tidak bisa tayang. Iya. Ya, oke. Saya Mem didengar ini, saya sudah didengar bicaranya Mem ini, dibaca ya dulu. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Aduh. Ya, ada 15 statement. Saya mau banyak hal yang saya akan paparkan, namun karena time yang tersedia, saya akan fokus saja ke hal-hal yang paling memungkinkan untuk kita lakukan treatment kepada anak-anak semasa pandemi COVID-19. Ya, ini saya sudah kirimkan juga PPT saya kepada Ibu Sukma. Halo. Iya. Kedengaran. Kirim ke saya. Ibu Sukma bisa ditayangkan itu sambil ada suara saya masuk. Ibu Sukma Ada masuk, ada. PPT saya, iya. Itu ada 15 treatment, tapi tidak semua 15 treatment itu sesuai kita gunakan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, hanya sebagian yang saya ambil karena ini kondisinya berbeda dengan bencana yang pernah terjadi pada yang berbeda dengan kondisi Ya. Kemudian di sini dari 15 statement di emergency pedagogy ini kami selalu berdasarkan dan mengacu pada pendidikan Waldorf, ya, Waldorf Education Karlsruhe Germany, yang memahami bahwa perkembangan manusia